Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bu Novi akan memberikan materi untuk kelas 5, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, 1. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. 2. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan karya tari daerah yang menggunakan properti. Anak-anak, Bu Novi akan membacakan cerita pendek. Jadi, perhatikan ya. Pagi itu, udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo, tinggallah kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan untuk bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menggunakan obat yang dia semprotkan ke dalam tenggorokan. Tak lama setelah dia menyemprotkan obat, kakek Husin dapat bernafas lagi. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan. Asma ini disebabkan oleh alergi. Penyebab alergi misalnya ada dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Setelah kalian menyimak cerita pendek yang Bu Novi bacakan, jawablah beberapa pertanyaan dengan teliti. 1. Siapa yang tinggal di sebelah rumah Udin? Ya, benar. Yang tinggal di sebelah rumah Udin yaitu kakek Husin. 2. Penyakit apa yang diidap oleh kakek Husin? Benar. Yang diidap oleh kakek Husin adalah penyakit asma. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kakek Husin menangani penyakit asmanya? Ya, kakek Husin menangani penyakit asmanya yaitu dengan cara menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Pertanyaan keempat, mengapa penyakit asma bisa terjadi? Ya, benar sekali. Penyakit asma bisa terjadi karena apa? Terjadinya penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Kakek Husin mempunyai cucu yang seumuran dengan Edo. Cucu kakek Husin ini bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu, mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah mereka bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satunya yaitu tari topeng. Sesuai namanya, penari topeng menggunakan topeng sebagai properti. Gambar berikut menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Pada gambar, kita dapat melihat bahwa penari sedang menarikan tari klono topeng. Adakah tari lain yang menggunakan properti?
Perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ada dua tarian. Tari yang pertama adalah tari piring. Gambar yang kedua adalah tari ranggu ayo. Coba kalian perhatikan properti yang digunakan oleh penari. Nah, Bu Novi ada pertanyaan. 1. Properti apakah yang digunakan oleh tari piring? Ya, benar. Properti yang digunakan adalah piring. 2. Properti apakah yang digunakan pada tari ranggu ayo? Ya, properti yang digunakan adalah rabana. Tadi kita sudah belajar tentang kata tanya. Kalian juga sudah mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Novi terkait kata tanya. Nah, apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya. Kalimat tanya ini untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda. Kita sudah mempelajari 4 jenis kata tanya. 1. Apa? Digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. 2. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. 3. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, baik itu cara atau proses pengerjaan sesuatu. 4. Mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa bisa terjadi. Selain kata tanya, kita juga sudah mempelajari properti tari. Nah, properti tari itu apa? Properti tari adalah benda atau alat yang digunakan oleh penari yang bertujuan untuk mendukung tarinya. Agar apa? Agar terlihat lebih menarik. Tugas kalian hari ini, kerjakanlah di buku tugas kalian. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cermat. 1. Apa yang dimaksud properti tari? 2. Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? 3. Apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? 4. Apa fungsi properti tari? Demikianlah materi yang dapat Bu Novi sampaikan. Semoga informasi dan pengetahuan yang sudah Bu Novi sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga kebersihan, dan juga jangan lupa menjaga jarak minimal 1 meter. Apabila ada kesalahan dalam Bu Novi menyampaikan materi, Bu Novi mohon maaf. Sekian dari Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.